Pantesan BBRI terbang di saat closing. Ternyata ada kasus ini terungkap. Nah, kira-kira kasusnya itu apa sih, Pak Firman? Kita akan ungkap ya untuk kalian mengenai dari kasus BBRI ini pas waktu closing ini diangkat ya atau dinaikkan itu oleh bandar siapa? Kita akan ungkap mengenai hal itu. Dan bagaimana perkembangan mengenai dari saham BBR ini itu ke depan? Apakah layaknya hold atau dijual? Dan seperti apa strateginya mengenai dari saham BBR ini? Perlu kalian simak ya video mengenai dari saham BBRI terbaru ini pada tanggal 20 Juli tahun 2024 ya. Seperti itu. Kita dapatkan sumber topik tadi itu dari sini Bapak Ibu ya. Ini baru sekali ya. Ini dari marketbasic.com bahwa dividen BBRI ke kas negara tembus 90 triliun. Telkom dan BMRI menyusul. Katalis positif kan? Ya, jadi mengenai dari saham BBRI ini ada katalis positif mengenai hal tersebut. Nah, kita akan bahas mengenai dari saham BBR ini. Sebelum kita membahas secara lebih dalam lagi, disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Nanti kita akan segera mereviewnya. Nah, kira-kira pas waktu closing ya, itu siapa yang ngangkat sih Pak Firman? Bandarnya atau istilahnya market makernya? Ya, kalau kita simak ya kemarin pada hari Jumat ya ada fenomena yang ciamik ya. RXZP CC XLSQ DRPG ini kompak ya menggoreng pas waktu closing atau pre-closing mengenai dari saham BBR ini ya. Ini masuk ya sekitar 275.000 lot. Dan yang paling tertinggi itu adalah RX ya. Tapi di sini apakah ada yang jualan Pak Firman? Pasti. Ketika mereka itu menaikkan harga barang, pasti ada yang jualan. Nah, itu siapa? Ya biasanya tim mereka sendiri. Ya, ternyata yang buang barang adalah YU AK YPBK. Nah, kalau kita lihat dari tren mengenai dari saham BBR ini tuh seperti apa penampakannya Pak Firman? Ciamik sekali ini bosku. Ya, mantep ya, di atas MA5 dan juga MA20 arahnya bakalan kemana sih dari saham BBR ini? Dan di sini kalau kita lihat secara stok RSI-nya dia sudah jenuh sell ya, sudah jenuh sell. Itu artinya bahwa BBR ini dia akan menopang. Nah, kira-kira bagaimana terkait mengenai dari IHSG-nya Pak Firman? Coba dicek dong. Oke, siap. Komposit. Ya, IHSG-nya bagaimana? Mantap sekali. Sudah oversold juga ya. Ini ya, sudah jenuh jual nih. Nah, ini di atas IHSG di atas MA5 dan juga MA20 dan ini kalau kalian itu menggunakan candle-candle ini ya, menarik ya. Nah, ini kalau saya melihat IHSG itu ke depan masih akan berorientasi ke atas ya atau uptrend. Kenapa? Karena liburan sekolah itu sudah usai. Loh, apa Pak Firman korelasinya? Jadi ada katalis positif biasa seperti itu ya mengenai dari kebijakan ya. The Fed itu nggak mau menaikkan suku bunga, justru malah akan menurunkan suku bunga. Dan ini nanti ada informasi dari BI ya, dia apakah ikut menurunkan suku bunga juga, dan itu yang menjadi prioritas utama ya mengenai dari saham BBR ini. Nah, untuk dari saham BBR ini dia adalah salah satu penopang IHSG yang terbesar. Jadi kalau misalkan BBR itu dia naik, ya pasti IHSG itu bakalan naik ya, seperti itu. Nah, terus kita bisa cek bagaimana perkembangan dari asingnya. Asing itu tahu ya jamnya Indonesia ya. Jadi kesibukannya orang-orang Indonesia ya, tahu waktu libur sekolah juga dia tahu. Nah, asing itu selama 2 hari dia itu masuk pada tanggal 18 sampai tanggal 19
Juli kemarin ya, dan nettingnya sekitar 121 miliar mengenai dari asing. Dan untuk dari nilai transaksi BBR ini kemarin itu mencapai 659 miliar dan volume yang didagangkan sekitar 1,3 juta lot ya, seperti itu. Itu. Dan kalau kita lihat lempar-lemparan siapa? Oke, yang dipakai ini ya, ini formasinya biasa, ada JP, YU sama YU, BK, BK. Ini mainannya dari saham BBRI itu seperti itu. Nah, terkait mengenai dari saham BBRI, gimana Pak Firman mekanismenya? Siapa yang sudah punya barang yang kemarin ya menghujat dan juga mendoakan bahwa saham BBR itu harus turun, itu dimanfaatkan oleh CC, KZ, GR dan juga BB itu memborong mengenai dari saham BBR ini dalam 1 bulan ya. Ini terus di sisi lain selama 3 bulan Pak Firman ya. Ini ada CC, YP, PD, KZ, SG ini mereka berlomba-lomba untuk mengakumulasi. Kenapa? Karena untuk saham BBR ini itu dimanfaatkan untuk diakumulasi ya, terutama karena BK dan juga CB itu jualan ya. Kalau kita lihat selama 3 bulan ya, di sini BBR ini ya dia turun yang maksimal, ini juga dimanfaatkan mengenai hal itu. Nah, untuk yang jangka panjang ya, ini BBR ini apabila dia jebol sampai ke 5033 ini saya sarankan untuk hold dulu ya. Dan saham BBR ini adalah cocok untuk kalian yang tujuannya investasi dan juga untuk swing. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya yang beli ya 1M ke atas ya, terutama member kami ya yang memborong dari saham BBR ini, selamat ya. Pas waktu kalian panik ya di harga 4120, kalian ikut kelas kami dan menanyakan hal tersebut, kenapa kok BBR turun, ini apakah menarik Pak Firman? Hajar saja. Loh, kenapa kok hajar Pak Firman? Karena satu sisi yang menjadi prioritas utama mengenai dari saham BBR itu dia laporan keuangannya itu baik ya. Net income-nya dia selalu meningkat ya, yang tadinya itu 6,8 triliun kini naik menjadi 15,8 triliun. Ya, itu menarik. Ya. Terus mengenai dari prestasinya, bahwa saham BBR itu dia masuk di indeks LQ45 dan juga Kompas 100 serta Bisnis 27 dan juga IDX 30. Makanya alumni kami yang masuk di kelas prioritas ya, yang mohon maaf yang uangnya mungkin RDN-nya lebih dari 100 juta ke atas ya, saya suruh untuk masuk di saham-saham yang sekelas kayak BBRI. Karena kalau misalkan kita trading ya di saham BBRI dengan keuntungan 1% saja, dengan dana uang 1 miliar untuk dagang di saham BBRI, kalian bisa mendapatkan 10 juta ya per hari ya. Bukan per hari, kalau saya dagang cuma 15 menit aja bisa dapat 6% ya. Kalau dari BBRI ya jamik lah. Siapa lagi yang berani menggaji saya ya 30 juta cuman 30 menit kalau nggak di pasar modal, khususnya untuk trading ya, seperti itu. Nah, apakah saham BBRI ini tuh bagus Pak Firman untuk trading, swing dan juga untuk invest? Ini menarik semua. Ketiga komponen ini juga saya lakukan di saham BBRI. Kenapa? Nah, ini terutama untuk investor yang pemula banget, yang usianya mungkin 30 tahun ke atas, ini saya sarankan masuknya di saham BBRI aja. Jadi kalian bisa trading tuh ya. Kalau misalkan nyangkut, kalian nggak perlu khawatir. Kalau ada dana ya serok lagi, nggak apa-apa, no problem. Kalau saya pribadi beli dari saham BBR ini ya saya tutup mata, nggak lihat kanan kiri, nggak mempedulikan sentimen atau omongan-omongan influencer yang nggak bertanggung jawab, omongan influencer sampah ya. Seperti itu saya nggak gubris. Alasannya kenapa? Bahwa saham BBRI itu Bapak Ibu semuanya, ini kalau kalian bisa lihat, dia dalam 1 tahun bagi dividen 2 kali ya, setiap bulan Januari sampai Januari dan juga Maret. Yang apabila kalian nyangkut itu masih akan dapatkan yang namanya capital gain, dividen ya. Beruntung kalau kalian BBRI turun, kalian terus borong, nah nanti ketika BBRI ini dia akan pullback ke atas.
Jadi kalian bisa dapatkan ini. Nah, di sini pula orang-orang yang dananya besar itu apalagi sibuk kerja ya, seperti itu, mereka masukkan dari saham BBRI ini ya per tahun dia dividen 3 digit itu mudah. Ya, seperti itu. Ini mengenai dari saham BBRI. Mudah kok. Habis itu dapat dividen, hidupnya di kampung, biaya hidupnya murah, ibadah lancar, ya setiap harinya cuman modal laptop sama kopi dan juga gedang goreng ya, seperti itu. Wah, nikmat sekali. Oke, Nick. Terus apa lagi Pak Firman mengenai dari saham BBR ini ya? Saham BBR ini karakternya itu adalah saham dengan ciri-ciri yang uptrend. Jadi manfaatkanlah ketika saham BBR itu koreksi dan ini sudah dia akan arahnya ke 6.000. Makanya yang saya katakan bahwa saham BBR itu dia bakalan ke 7.000. Itu untuk jangka panjang. Kalau kalian lebih ngehor lagi bahwa saham BBR itu bakalan ke 10.000. Nah, makanya alumni kami itu bukan alumni ya, orang-orang yang tanya langsung hubungi nomor saya ini ya di bawah ini, langsung telepon. Pak Firman, ini saya nyangkut ini masuk 1M. Bagaimana mengenai saham BBR ini? Saya panik Pak Firman, ini bisa ke 4.000 enggak kayak gitu. Karena beliau itu sudah masuk jumlahnya banyak, gede. Ya, seperti itu. Saya katakan tenang saja, nggak perlu khawatir. Ini kalau misalkan Bapak masih ada uang lagi atau ada yang lagi, masukkan saja. Nggak perlu khawatir. Yakin Pak Firman, apakah BBR ini bakalan ke 7.000? Pasti akan ke situ. Wah, akhirnya beliau itu akhirnya percaya dengan saya, dan mengenai dari kabar burung, sentimen negatif, beliau langsung skip. Ya, seperti itu. Karena pas waktu itu saham BBR ini juga diinikan ya Bapak Ibu ya, dihina dalam artian selamat Bapak Ibu yang tujuan investasi, hari ini saham BBR itu turun 30% atau 40%. Yang itu artinya apa? Bapak Ibu nabung di situ akhirnya itu loss. Ya, karena satu sisi untuk investasi dari saham BBR itu enggak menjanjikan. Beliau bilang kayak gitu. Wah, orang-orang yang awam pasti panik. Ya, seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang sudah profesional di pasar modal, hajar habis-habisan. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, market makernya sudah saya ungkap, terus fundamentalisnya sudah saya ungkap, laporan keuangannya sudah ungkap ya, IHSG dan juga candle-candlenya sudah saya ungkap. Kita ke strateginya. Bagaimana Pak Firman untuk strategi di saham BBRI ini? Ya, berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas, yang notabene mereka itu lebih ke swing sama invest. Ya. Mayoritas lebih ke situ. Yang trading itu jarang, nggak begitu banyak. Ya, mereka lebih ke swing. Caranya gimana Pak Firman? Ini saham BBR itu dia sudah terbang. Nah, jadi kalian bisa tunggu nih kalau pengen masuk di area 4.850 dan juga di 4.826 ya. Support kuat mengenai dari saham BBR itu ada di harga 4750 dan juga di harga 4722. Silakan kalian itu bisa masuk. Kalian bisa cut loss ketika saham BBR ini tuh di harga 4.650 apabila BBR itu nggak kuat, kayaknya sudah nggak diizinin ya, seperti itu, nggak bakalan ke situ BBRI, berat ya, yang antri pengen beli itu ya cukup banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, di situ untuk stop lossnya. Untuk targetnya ada berapa Pak Firman? Silakan kalian nanti kalau nggak sabar bisa dijual di harga 4920 dan juga di harga 4990 mengenai dari saham BBR ini. Untuk target jangka panjangnya bisa mencapai 6.470 sampai 7.000 dan juga target jangka panjang saya itu ada di harga 10.000 ya Bapak Ibu ya. Ingat, jangka panjang. Kalian bisa dapatkan dua, capital gain dan juga dividen. Wah, mantap toh. Capital gainnya kalian bisa mendapatkan potensi kenaikan 100% dan juga dividennya itu kalian bisa mendapatkan jumlah porsinya gede itu setiap bulan. Wah, jadi shipping investor mantap kan, seperti itu mengenai dari saham BBR ini.
Oke, yang trading Pak Firman, apakah Pak Firman juga trading dari saham BBRINI? Ya, betul, saya juga trading dari saham BBRINI. Ya, saya kalau nunggu dari saham BBRI dia tunggu koreksi dulu di harga 4821 dan juga di harga 4860 ya. Jadi ketika saham BBRI itu turun, saya masuk jebret langsung naikkan ke atas, saya cuan bungkus di 4910 ya. Wah, ini porsinya kecil Pak, cuma 1% saja. Tidak masalah, tidak masalah. Loh, kenapa? Karena kalau main di saham-saham yang lapis baja atau tank ya, bukan dua lapis ya, tapi lapis baja kayak gini tuh porsi uang yang kalian untuk ditradingkan itu ya jumlahnya maksimal. Ya, kalau misalkan kalian tradingnya itu 100 juta sekali entry saja, kalian bisa mendapatkan 1 juta. Kalau 3% ya 3 juta. Satu hari saja. Ya, seperti itu. Silakan kalian bisa bisa pertimbangan mengenai hal itu. Nah, mengenai dari itu semua, bagi kalian yang ingin masuk di kelas kami, monggo silahkan ya. Seperti itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Mungkin review saham BBR ini sampai sini ya. Dan untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, silahkan bisa masuk ya. Begini caranya. Oke, mohon maaf untuk rekan-rekan yang kepengen masuk di grup kami ya. Mohon maaf, kita baru bikin grup sekitar 10 bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah mempertimbangkan itu semua, kita langsung bikin grup ya Bapak Ibu ya. Dan ini hasil kerja tim kami ketika kita bikin grup ya selama 10 bulan yang lalu. Jadi orang-orang yang gabung bersama tim kami ya, itu saya rekomendasikan masuk ada dalam 1 bulan Juni kemarin ya, sekitar 36 stok yang terdiri profitnya ada 29, holdnya ada 1, stop lossnya itu ada 6, jadi win rate-nya sekitar 81%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya, itu dari bulan Juni kemarin ya, berarti banyak ya daripada itu. Nah, mengenai pembelian hal ini itu apakah jumlah porsinya itu harus sama Pak Firman? Ya memang harus sama. Kalau misalkan kalian sekali beli 1 juta atau 10 juta ya samakan saja dengan porsinya, tapi jangan pakai lot. Ya, karena kalau berbeda lotnya itu beda. Ya, jadi win rate-nya kalian nggak bisa untung. Nah, inilah para rekan-rekan kami yang masuk di grup kami ya, itu akhirnya itu bisa cuan secara konsisten. Bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Trading saham ini diklik ya, klik saja, klik. Habis itu nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Habis itu ini ada tulisan tombol gabung, klik saja tombol gabungnya. Habis itu kalian tinggal pencet rekomendasi cuan besok. Kalau enggak rekomendasi pasti cuan, pilih di antara ini ya, tinggal nanti ikuti saja prosedurnya, gabung, nanti kalian akan dapatkan rekomendasi saham ya setiap hari ya, setiap sore pukul jam 15.50 waktu Indonesia Barat. Biasanya kami akan share ya BSJB sekitar 1-8 emiten, dan untuk target kami hariannya 1-3% dan ada untuk stop lossnya 1-3% ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk kalian yang mungkin kesulitan Pak Firman, saya nggak bisa menggunakan hal ini atau sulit, ya silakan Bapak Ibu bisa japri saja nomor tertera di bawah ini. Silahkan kalau pengen gabung. Dan ini kita juga ada yang namanya kelas ya, kelas yang di Telegram ya. Ini ada beberapa pilihan kelas level, silakan bisa manfaatkan. Ini masih promo ya. Bulan depan itu kita sudah nggak adakan promo kayak gini, nanti harganya itu standar seperti yang ada di luar sana ya. Ini silahkan bisa dimanfaatkan promo ini. Besok kami akan tutup, sudah nggak, harganya nggak kayak gini ya, seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan dari beberapa pilihan kelas. Yang pertama kelas Akademi Trading Saham bulan Agustus angkatan ke-10 itu cuma 400.000 saja, dan kita tampung 100 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan ya, seperti itu, 8 kali pertemuan, dan kita akan adakan setiap hari Jumat dan juga Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Materinya apa saja Pak Firman? Saya kemas seperti kalian kuliah ya pada waktu S1 ya mungkin ya itu di semester pendek dalam 1 bulan
ya. Jadi apakah di situ ada tugas-tugasnya Pak Firman? Enggak. Jadi kalian riset, habis itu nanti kalian diskusi, ya. Jadi diajari, dibimbing. Jadi enggak kayak di luar-luar sana yang ikuti seminar sekali saja, ketika kalian mendapatkan trading error atau dagangnya itu salah, enggak sesuai dengan materi yang disampaikan, kalian bisa bertanya, ya, seperti itu. Nah, itulah kelas akademi itu saya munculkan. Tapi di situ kalian nggak ada rekomendasi saham. Yang ada adalah cari saham-saham yang bakalan terbang untuk besok. Itu bagaimana carinya di situ. Dan di situ juga saya kasih beberapa alat-alat yang gunanya untuk penunjang kalian semuanya, ya, seperti itu. Pilih dari situ. Kita juga ada produk, ya, level 1, 2, 3 dan juga 4. Ini tuh apa produknya Pak Firman? Jadi ini rekomendasi saham. Kalian nggak mau nggak mau ribet-ribet ikuti materi dan lain sebagainya, pengennya rekomendasi dari Pak Firman saja, ya, silakan bisa pilih level 1 atau level 3. Apa Pak ini bedanya? Semakin tinggi valuasinya, maka kalian akan mendapatkan rekomendasi saham yang paling banyak. Dan level 4 ini yang sekali entry, ya, cuma 1 tahun, ya, seperti itu. Terus pasti cuan kelas investor pemula, medium dan juga pro ini apa Pak Firman? Bedanya itu apa sih? Ya, kalau kelas awal investor pemula itu kalian akan dapatkan rekomendasi saham dan juga materi. Dan ini kelas awal investor pemula itu ketika kalian itu telat nggak bisa masuk di kelas akademi, yang ada ya kelas ini, ya. Tapi kalian nanti janjian dengan saya bisanya kapan, nanti saya akan sampaikan, ya, seperti itu. Nah, kalau kelas yang medium itu juga sama, cuman bedanya kalian setiap hari bisa ikut live trading dengan saya. Ya, jadi kalian dibantu sampai benar-benar bisa jadi trader yang profesional. Jadi seperti tinggal dipilih saja. Tapi jamnya kita sesuaikan kalian itu bisanya kapan. Itu yang kelas medium. Terus yang kelas pro itu yang kelas-kelas kakap, ya Bapak Ibu, ya. Itu yang kelas-kelas kakap yang mana kalian bisa didampingi saya atau ketemu saya langsung, ikut live trading, materi dan juga konsultasi portofolio itu setiap hari. Karakter emiten dan lain sebagainya itu dibimbing. Nah, itulah yang bisa dapatkan cuan per hari 1 juta ke atas, ya, tergantung dari portofolio kalian itu ada berapa, ya. Nanti ya kita pilihkan saham-saham yang layak untuk terbang dan juga bisa mendapatkan cuan yang gede, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang cepat balik modal itu yang kelas pro itu, ya. Seperti itu, tinggal dipilih saja. Dan kelas ini Bapak Ibu semuanya ini khusus untuk kalian bagi para pemula. Ingat, ya, pemula yang kalian bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi. Mungkin kalian pensiunan, wah, mau belajar kayak gitu bingung, ya, silahkan bisa masuk. Daripada kalian itu loss 10 juta, ratusan juta, bahkan tiap bulan itu nggak bisa cuan secara konsisten, ya, silahkan bisa masuk, ya. Ingat, ya, seperti itu. Untuk kalian yang nggak mampu, skip aja. Seperti itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Silahkan, ya, manfaatkan promo ini. Kita besok nggak ada promo seperti ini, sudah normal semuanya, ya, seperti itu. Bye bye.